Dan kali ini kita akan kita boyong langsung desainernya yang sudah berhasil memenangkan logo ini, membuat logo HUT Indonesia ke-80 yang sering sekali disapa masyarakat Indonesia, Mas Bram. Ternyata ini sosoknya ya. Ternyata ini sosoknya. Kita langsung saja berjumpa dengan desainer dari logo HUT RI ke-80, ada Mas Bram Patria Yosugi. Selamat sore. Halo, Selamat sore. Welcome to Detik Sore, Mas Bram. Ya, terima kasih. Jauh-jauh dari Bandung? Enggak sih, enggak jauh-jauh. Kalau dari Bandung berarti manggilnya enggak Bram atau enggak Mas. Enggak Mas Bram. Kang Bram. Kang Bram ya. Dari Bandung juga. Gimana Mas rasanya? Aduh, terpilih menjadi desainer ya logo HUT ke-80. Ya bersyukur sih ya, yang pasti. Bersyukur, kaget, ya ada bahagia juga pasti. Gimana kagetnya Mas waktu itu? Lumayan surprise sih, soalnya cukup beda kan dengan yang tahun-tahun sebelumnya. Ketika submit juga mulai ngerasa kayak bakal ini gak ya gitu. Cuma aku bikin sesuatu yang menurut aku kayak kayaknya bisa jadi sesuatu yang baru nih, yang segar gitu. Tapi ternyata puji Tuhan keterima juga. Tapi kalau boleh share Mas Bram soal pertama kali mendengarkan bahwa logo Mas Bram yang dipilih itu tentunya bukan pas logo ini diumumkan ke publik dong, sebelum itu ya. Sebelumnya. Itu by phone kah, email atau gimana prosesnya dan sampai Mas Bram mendengarkan itu? Lewat Zoom. Zoom ada pengumuman. Oleh ada. APGI. Oke, asosiasi ya. Desain Grafis Indonesia ya. Waktu itu kebetulan dibecandain dulu. Gimana? Kayak, Mas Bram, ini nih ada yang perlu dibicarain katanya. Kayak ada sesuatu yang penting nih yang masalah, nanti kita Zoom ya. Udah feeling tapi? Enggak. Oke, terus. Feelingnya gak enak bahkan. Feelingnya gak enak, ada sih feeling tapi gak enak. Jadi waktu diajak Zoom, terus tiba-tiba ini kita dapat surat dari pemerintah, terus dikasih lihat suratnya ternyata keterima. Sempat bikin video gak yang kayak di TikTok gitu kayak lagi nungguin. Ternyata akhirnya ini terpilih ya. Ini nih sebenarnya ya, nih buat detikers yang juga belum lihat atau ya belum menelisik gitu ya, seperti apa sih sebetulnya logo HUT RI ke-80. Ini ada sekalian sama motionnya juga ya. Seru. Jujur ketika gue pertama kali ngeliat ini, yang terbayang di kepala gue pertama adalah sirkuit. Iya. Sirkuit. Apakah itu sirkuit Mandalika? Pokoknya sirkuit aja. Karena bentuknya kayak lintasan kan jadinya. Lintasan mungkin ya. Tadinya ngebayanginnya adalah kayak 8 aja, dan dia infinity gitu ke satu sama lain. Ternyata ini ini infinity tapi ada garis luarnya gitu. Tapi coba ke Mas Bram soal bagaimana proses kreatifnya melahirkan setiap goresan yang ada di logo itu. Gimana Mas? Awalnya sih mungkin kita ngelihat ini kali ya, tiap tahun kan selalu ada gitu perayaan 17-an ini yang ada logonya juga, dan kita ngelihat mungkin banner-banner tuh banyak banget tuh di jalan-jalan, billboard, banner segala macam, semua tuh rapih kelihatannya. Tapi di sisi lain ada juga kayak kita ngelihat ekspresi masyarakat kayak bikin mural lah, bikin gapura dengan logonya yang dilukis sendiri gitu. Nah, menurut aku itu tuh menarik banget, dan mungkin bisa ngasih perspektif juga bahwa in a way menggambarkan kadang-kadang nih tagline yang kita dicanangkan ini, bersatu berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju, dari pemerintah mencanangkan seperti itu kan. Berarti udah dikasih tahu duluan ini tagline untuk tahun ini ya? Ya betul. Jadi itu jadi guideline juga? Jadi guide juga. Dari situ kita ngelihat kayak, tema ini tuh kalau diinterpretasikan oleh masyarakat gimana ya gitu. Kayak nyampe gak sih pesan ini dari pemerintah gitu. Nah jadi sebenarnya kalau yang konsep utama dari yang tahun ini tuh kita pengen bikin simbol yang sesimpel mungkin, karena kita pengen simbol ini bisa diaplikasikan oleh rakyat di seluruh Indonesia gitu. Jadi nggak cuma dicetak-cetak doang, tapi ketika mereka bikin di gapura ya bisa gitu tergambarkan logonya. Tapi si logo ini tetap harus bisa memuat 3 tema pemerintah tadi gitu, dimana bersatu berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Jadi memang ada unsur-unsur yang dimasukin tuh ya ke desainnya gitu ya, menggambarkan itu gitu. Ada TNC-nya gak sih? Atau apa sih sebenarnya bentuk briefnya tuh kan biasanya kalau kita disuruh apa ya ada brief tuh ada nggak boleh ini, harus ada ini harus misalnya. ada apa, bentuk briefnya kayak apa sih Mas? Terus ada bintang-bintang di sekelilingnya. Gak ada pesan-pesan sponsor. Nggak ya? Jadi brief yang kita dapat sebenarnya tagline itu aja, bersatu berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Kita coba dapat itu tuh. Sama termasuk ini kan kita beralih dari 70
puluhan ke 80 gitu. Hmm. Oke, 8 tuh orang pasti akan ngebayangin infinity nih mestinya nih. Apakah langsung ke situ juga waktu itu atau ada brief soal nih 8-nya harus kayak gini ya gitu atau gimana Mas? Nggak ada sih brief harus kayak gimana ya. Mungkin pertama kali kepikiran pasti harus infinity gitu. Hmm. Tapi mungkin aku sendiri orang yang suka apa ya, agak iseng juga kali ya. Maksudnya nggak pengen jalur yang situ-situ lagi gitu. Nggak Oke. pengen jalur yang aman lagi. Makanya dari awal sebenarnya udah cukup kayak oke gimana ya bikin konsep sesuatu yang baru tapi berangkatnya bukan dari infinity. Tapi kalau misalkan nantinya diinterpretasikan sebagai infinity atau segala macam itu udah interpretasi masyarakat juga kan kayak gitu. Lantas inspirasinya apa? Angka 8 di logo itu. 8 ini inspirasi utamanya adalah bentuk paling simpel yaitu lingkaran gitu. Oke, lingkaran Jadi dulu. dari lingkaran dulu gimana kita bisa bikin angka 80 ini dengan segala maknanya tapi dari lingkaran aja gitu. Berapa kali revisi draft nih Mas bikinnya? Ya kalau Masih ingat nggak? sketsa sih puluhan ratusan ada. Puluhan Cuma sampai ratusan kali 100 kali ya? revisi. Tapi enggak revisi. Apa ganti draftnya. ganti Sketsa draftnya, aja. ganti Sketsa sketsanya. aja. Tapi Oke. kalau revisi dalam konteks kita kan Kita Oke, ya bentar. ini ya. Jadi ini prosesnya selama 3 minggu tuh kita tektokan dengan asosiasi juga kan, Mhm. dengan ADGI, Asosiasi Desain Grafis Indonesia. Dan sepanjang proses itu mereka juga nge-guide kita kira-kira gimana ya yang proper untuk sebuah identitas negara gitu. Jadi kita submit idea, kira-kira gini nih Mas, ngobrol, diskusi. Oke, kayaknya ini terlalu gini, kita geser sini. Terlalu gini kita geser sana. Hmm. Oh berarti ini koordinasi sama ADGI juga soal Betul. bagaimana Betul. kita ini. Soal kan ini pemilihan logonya juga dibuka ke banyak orang di luar asosiasi juga kan Betul. waktu itu. Dan dikabarkan juga bahwa tahun ini sebetulnya cukup spesial dan cukup banyak saingannya juga Mas Bram juga karena memang terbuka untuk anggota asosiasi dan juga di luar anggota asosiasi, asosiasi juga gitu yang Iya. artinya ada bisikan nggak berapa banyak desain yang tersubmit gitu Mas? Pertama submissionnya bukan langsung desain, jadi Oh. portfolio. Oke. Submission portfolio itu Administrasi dulu ya. mungkin lebih ke dilihat juga secara capability sebelumnya tuh Iya. seperti apa. Jadi itu tuh ada 240 orang kira-kira. Wow, Dari wow, situ dari seluruh dipilih Indonesia. 5 dan 5 inilah yang mengajukan alternatif desain gitu. Oke. Oh dari 240-an itu langsung ke 5 yang dipilih untuk membuat logo yang Ya, kemungkinan akan dipilih nanti. betul. Oh. Dan memang semua keputusannya itu adalah hak prerogatif ya Prerogatif dari presiden karena Benar. dipilih langsung kan sama Pak Prabowo juga gitu ya. Berapa lama desainnya. Mas proses pembuatan desainnya? Sampai submission itu sekitar 3 minggu. Tuh 3 minggu. Dan Dibanding sama logo-logo lain itu hitungannya lama nggak atau gimana? sebenarnya yang durasi submission logonya sih normal, berarti 3 minggu itu hal yang Oke. normal. Tapi yang agak harus cepat itu proses setelah pembuatan logo, karena nggak berhenti di sana doang. Setelah pembuatan logo ada pembuatan pedoman. Oke. Oh bikin Iya, Ini yang bisa lagi. diunduh di halamannya Setnek. Betul. Itu yang banyak sekali 180 itu, ya. halaman itu Yes. itu yang sangat challenging sebenarnya. Oke. Itu dalam waktu seminggu kita harus beresin itu setelah kepilih gitu. Ada revisi-revisi nggak kayak request Pak Presiden pengen gini nih. 8-nya bulatnya kayaknya harus- bulatnya begini nih atau Iya, jalur benar. garisnya gitu. Ada nggak sih sebenarnya Mas? Kalau revisi secara fundamental sih sebenarnya nggak ada. Jadi kalau secara logo ini yang kita propose dari awal juga gitu. Revisinya sebenarnya lebih ke hal-hal teknis untuk di pedomannya gitu sih. Oh, I see. Jadi aman. Karena Tadi- memang Tadinya aku mau nanya kayak Mas Bram punya nggak bekas coretan-coretan awal waktu membuat desain iya ini tuh kayak sebelum apa jadi sih desain yang cikal bakalnya gitu. sekarang gitu. Ada tapi nggak dibawa. Tapi jauh nggak bedanya? Bedanya di mana? Kalau boleh di-share ke kita. Tapi lebih ke evolution iterasinya aja sih. Dan ini pun kita revisi ketika bareng ADGI ngobrol. Jadi bukan ada intervensi dari kementerian atau apa baru kita ubah gitu. Oke. Kayak paling susah di bagian mana waktu itu ketika mau desain logonya? Apakah di lingkarannya harus apa? Atau peletakan warna merah dan putihnya kah? Mungkin challenge terbesarnya adalah jadi waktu itu kan kita pengen bikinnya sesimpel mungkin dari elemen lingkaran. Waktu iterasi awal lebih abstrak lagi dari ini bisa dibilang. Lebih direduksi lagi jadi bener-bener lingkaran-lingkaran yang sangat simpel gitu. Oh jadi nggak kayak panjang gini ya? Tapi makin kesini kita makin coba refine untuk menyesuaikan juga gimana sih simplifikasi yang masih bisa dicerna orang dengan baik gitu. I see. Ini
Merahnya merah apa Mas? Merahnya merah Darah. merah mentok. Merah mentok. Semerah berani mungkin gitu Iya. ya. Dan Dan pastinya Mas Bram juga mengikuti kan bagaimana respons Tentu masyarakat saja. setelah iya. logo ini Tentu dirilis. saja. Dan ini juga logo yang dinanti-nanti juga Ya. soalnya cukup kita bisa katakan telat lah ketika kita mengetahui ini. Udah mau Gimana Mas Agustus. Bram? Dan mayoritas tuh banyak yang nge-troll juga, walaupun ya ini apresiasi juga, kita harus kasih Betul apresiasi karena guys. sesama anak bangsa juga membuat Iya, karya gitu ya. betul. Dan mestinya Mas Bram juga tidak berniat untuk membuat logo yang jelek gitu ya. Dan Ini terlalu juga subjektif juga soal betul, logo jelek betul, atau betul. enggak itu. Karena memang juga ya ini syarat makna juga gitu si Bener. logonya juga. Gimana Mas Bram ketika ngelihat itu? Pertama ngelihat sih sebenarnya orang Indonesia tuh lucu-lucu gitu kayak sangat It kreatif. is. Memang sangat kreatif orang Indo gitu. Dan sebenarnya kalau dari aku sendiri sih aku kan dari awal pembuatan konsep logo ini memang pengen logo yang partisipatif. Dalam artian masyarakat juga bisa merayakan gitu. Ini bukan punya pemerintah doang, bisa dirayakan bareng-bareng lah gitu. Iya, iya, iya. Dan aku ngelihat sebenarnya bentuk-bentuk ya bikin meme, bikin Iya, apa segala iya. macam itu ya bentuk perayaan juga Bener sebenarnya. sih. iya. Nggak apa-apa gitu, kayak masing-masing orang punya interpretasi masing-masing. Mungkin ada harapan juga pengen negara tuh yang seperti apa sih gitu. Jadi kita pengen identitas ini bisa jadi wadah untuk ekspresi masyarakat juga Iya, sebenarnya. iya, iya. Ya sempet sih ada kayak Tapi sempat ngeduga Ini gak bahwa amat kayaknya ini akan dibikin kayak gini deh. enggak sih. Enggak ya. Makanya kayak rakyat Indonesia Kayak sangat let's be kreatif. honest, Kreatif. kan yang paling sering tuh yang dia muter balikin and then kemudian Iya. dibilang kayak kodok lah Iya, apalah iya, gitu. iya, iya. Bahkan ada yang dibikin baret gitu. Heeh, Itu sempat kayak sebelum itu dipublish Mas Bram sudah ngebayangin gak kira-kira ini pasti akan begini nih netizen nanti nih. Jujur enggak sih. Enggak ya? Karena bahkan kita di kantor juga udah ngetes gitu kayak Heeh. kan kita juga Potensi-potensi trollnya apa Kemungkinan aja nih iya. gitu Iya, ya. kayak ini kira-kira coba lu mikir sejelek mungkin ini bisa jadi apa? Bener-bener. Kayaknya enggak gitu. Waktu itu sih aman-aman aja. Iya, Cuman ternyata iya. mungkin sampel size-nya terlalu kecil atau gimana. Betul. Ya ternyata interpretasinya lebar. Ternyata memang banyak juga yang kreatif. Yang lebih kreatif lagi banyak ternyata dari Iya. kita. Iya, iya, iya. Dan Tapi itu membuktikan bahwa ternyata netizen kita tuh kreatif-kreatif Betul. banget dan ya. lucu-lucu ya. Setuju. Terus tuh juga ya aku tertarik banget pada saat Mas Bram bilang kalau ini tuh sebenarnya perayaan yang dimiliki sama seluruh rakyat Indonesia. Karena juga desain ini nggak hanya akan ditampilkan di saat hari kemerdekaan aja. It could be the whole year. It could be everywhere on everything bahkan gitu ya. Selama negara ini masih ada ini akan Iya, jadi perayaan sebelum selanjutnya. tahun depan gitu, tahun depannya lagi gitu ya. Dan artinya desain ini juga bebas digunakan sama rakyat Indonesia, masyarakat Indonesia juga untuk kepentingan apapun ya. Betul. Secara gratis. Ya, ini memang available untuk publik. Mungkin kita bisa sebut sebagai masuk ke public domain. Jadi emang milik masyarakat semua, silahkan mau berkreasi segala macam gitu. Jadi kayak ada nggak kayak biasanya kan kalau di apa tuh production house gitu mereka nyediain ini nih pack untuk desain di poster, desain di baju misalnya, apakah disediain gitu juga Mas untuk masyarakat nih silakan pakai untuk mau dipakai buat apa aja. Apa terserah masyarakat bagaimana mencari bahan itu. Nah ini semua sebenarnya tersedia di websitenya Setnek. Aku lupa link persisnya apa, dicari Hood Eri Setnek aja. Di situ sebenarnya ada pedoman dan ada juga mungkin barang mentahnya lah ya. Iya. Nah itu bisa dipakai oleh masyarakat juga. Silahkan bisa dikreasikan sesuai dengan pedoman maupun interpretasi pribadi gitu. Dan di pedoman ini sebenarnya yang cukup berbeda juga dengan tahun-tahun lalu adalah emang kita membuat sebuah section di mana kita membuka partisipasi masyarakat gitu. Jadi biasanya kan logo tuh sesuatu yang sakral nih harus seperti ini, nggak boleh gimana, sakral harus seperti itu. Di sini kita memang ada section di mana masyarakat tuh bisa berkreasi melalui logo ini gitu. Kita ada kolaborasi juga dengan IP dan segala macam ketika discuss dengan Aircraft dan Setnek juga gitu. Jadi nanti siap-siap akan banyak nih merchandise ya Hood RI ke-80 juga. Bayangkan betapa banyaknya amal yang dilakukan oleh seorang Mas Bram. Iya benar. Karena orang-orang jadinya pada bisa meningkatkan ekonominya somehow dengan logo ini kan. Memasukkan ke dalam berbagai macam medium gitu. Apalagi tahun ini kan kayaknya akan banyak ya Tumblr. Iya betul. Logo 80 ini. Betul. Gitu. Kalau gitu Mas Bram mungkin boleh bisikin ke kita gak? Dapat berapa dari negara? Atau bentuk apresiasi apa yang diberikan sama negara? Apresiasinya apa?
Rahasia. Oh, Nggak, mungkin kalau soal itu bisa ditanyakan ke pihak-pihak terkait. Cuma saya iya, tidak bisa ngomong di sini. oh gak boleh. Nanti aja kita nanya lagi. Tapi udah pasti nanti dapat orderan dari negara lagi. Tapi sebenarnya Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan. tapi dalam bayangan gue adalah sebenarnya apresiasi terbesar dari Mas Bram adalah ini bisa dipakai sama seluruh Iya, warga Indonesia ya. setuju, Betul, setuju, betul. setuju, setuju. Kayak Kebayang gak sih lu mm-mm. mau kantor gitu bikin acara 17-an Logo lu terus dipakai banyak orang, kaosnya bener. kaos 17-annya ada logo yang dibikin sama Mas Bram Mm-mm. juga. Di coffee shop lagi revisian dari klien orang pakai tumbler ada Punya logonya gue Mas Bram. tuh gitu Iya, ya. kamu tahu siapa saya loh. Oke. Mas Bram, ini Iya. kan juga masih banyak tentunya desainer grafis muda lainnya di Indonesia yang mungkin juga mau ngikutin jejaknya Mas Bram gitu, bisa dapat kepercayaan buat mendesain logo untuk hal sekrusial ini. Apa yang mungkin bisa jadi tips dari Mas Bram buat mereka yang muda-muda ini? Bersiap-siaplah. Oh, Apa yang akan terjadi? Tapi sebenarnya lebih ke ketika ada kesempatannya ambil aja. Kita sebenarnya nggak tahu apa yang akan terjadi juga, nggak tahu lolos atau enggak, respon masyarakat seperti apa. Cuman Atgi sejak tahun ini juga kan memang membuka kesempatan ini untuk semua orang, anggota ataupun non anggota Atgi. Jadi dengan adanya kesempatan-kesempatan ini pakailah sebaik mungkin karena mungkin ini akan jadi apa ya? Akan jadi sesuatu yang bisa memproses kalian juga gitu. Emang dengan dari pernyataan tadi emang ada inferiornya desainer tuh pas mau nge-submit karyanya. Tadi Mas Bram sempat bilang dicoba aja gitu. Seolah-olah mereka mungkin ada perasaan inferior ketika oh ini stage-nya udah nasional nih. betul. Ada Atau perasaan kayak gitu yang biasanya berkompetisi juga desainer. bukan orang-orang sembarangan Iya. juga gitu. Mungkin ya beberapa orang termasuk saya juga sebenarnya mikir kayak oh bisa nggak ya kita bikin sesuatu yang sesuai dengan apa yang kita percaya bahwa itu baik gitu. Tapi menurut saya ya setiap orang punya versi terbaiknya masing-masing. Iya. Dan semua juga punya suara, berhak bersuara juga. Jadi jangan takut untuk ngomong. Oh. Tapi kalau sama AI takut gak? Lumayan ancaman yang apa ya, yang diresahkan banyak orang juga sih ya sebenarnya sekarang AI. Dan paling resah mungkin juga salah satunya desainer grafis ya. Dengan adanya AI. Atau bagaimana desainer grafis melihat fenomena AI sekarang? AI sih sebenarnya kita ngelihat walaupun tools secara practicality oh gampang nih bikin ini bikin itu, tapi sebenarnya sentuhan manusia gimana kita mengkurasi, gimana kita menciptakan dengan tangan sendiri, dengan pikiran sendiri, itu tuh sebenarnya akan sulit digantikan gitu. Betul. Tapi ya nggak memungkiri juga bahwa barrier-nya pasti naik terus nih. Untuk entry level tuh akan sangat susah untuk masuk ke industri ketika segala yang ada di entry levelnya udah digantikan dengan AI. Betul. Gitu. Jadi memang terus harus, tipsnya apa Mas? Apa ya? biar masih bisa tetap eksis gitu meskipun mungkin, AI semakin berkembang maju dan mengerikan. Atau mungkin biar desainnya juga bisa dilirik nih gitu. Nggak cuma sama pemerintah tapi mungkin juga sama dunia gitu. Tipsnya mungkin jangan hilangkan sisi manusianya lah. Kita manusia juga pasti udah diberikan kelebihan sendiri. Jadi mungkin hal-hal yang praktikal pasti akan tergantikan juga oleh mesin dan lain-lain. Tapi hal yang mendasar seperti manusianya ya jangan dihilangkan lah. Seru. Sebagai seorang desainer grafis, kalau boleh share Mas Bram, apa sih keresahan para desainer grafis saat-saat ini? Apakah AI termasuk yang salah satu keresahan terbesar atau ada lebih dari itu yang boleh di-share ke kita? Keresahan ya? Keresahan mungkin ya salah satunya yang terbesar sepertinya AI sih, terutama mungkin bagi yang awal-awal tuh emang ancaman yang cukup besar gitu. Kalau secara keresahan secara industri yang lebih luas, mungkin ya semakin kompetitif aja sih, gitu dari sesama pelaku semakin banyak juga, walaupun demand-nya juga tetap banyak, tapi persaingan tuh itu jadi concern juga gimana menciptakan industri yang lebih sehat dengan ya mungkin reward yang lebih sepadan dan lain-lain gitu. Dan persaingannya pun global kan sekarang jatuhnya kalau desainer tuh ya. Sebetulnya apa sih ya mungkin selain juga melihat desainnya akan ada di mana-mana, tapi penghargaan terbesar sebagai seorang desainer tuh apa sih Mas?
Ini ngomong Atau lebih personal pribadi aja? ya, Iya, lebih personal ya. personal. Sebenarnya saya paling seneng ketika orang-orang di sekitar sih yang apresiasi. Sekitar dalam artian ya teman-teman dekat, keluarga gitu, ngelihat keluarga bangga dan teman-teman juga ikut bangga kayak, oh nih lihat nih ada ini gini-gini. Mhm. Sebenarnya saya paling seneng saat itunya sih, bukan Hmm. bukan semata-mata kayak oh diundang atau gimana atau terbit di mana-mana. Bagi saya lebih penting yang lebih personal. Mhm. Wih, katanya rencananya di depan gapuranya rumahnya Mas Bram tuh logonya tuh Iya. sampai ngalangin jalan, jadi mobil nggak boleh masuk. 80 terus ada mukanya Mas Bram yang dicetak di setiap sudut 80-nya tuh. Jadi patternnya juga. Bener. Ini Jadi desain patternnya saya. bener. Iya. Jadi itu tadi soal menyikapi kritik, meme, Iya. logo itu disikapi dengan santuy aja berarti Mas ya. Iya nggak apa-apa sih. Sempat ngaruh ke mental nggak? Ada sih, ya Ada? namanya manusia ya kayak Oh pasti iya, Mas? kalau tapi lebih ke ini sih, banyak lihat kayak oh responnya seperti ini ya. Tapi setelah dipikirin lagi, saya balik lagi ke konsep awal saya gitu kayak oh emang saya pengen bikin sesuatu yang partisipatif gitu, gimana orang-orang bisa menyuarakan pendapatnya. Jadi itu semua ya sah-sah aja dan silahkan gitu. Bahkan kita pun encourage untuk orang-orang ya mungkin lebih menyikapi dengan versi mereka sendiri gitu. Gimana sih yang ideal tuh gitu, Indonesia yang Iya. ideal Betul. bisa disuarakan lewat sini. Betul. Kita mau sekalian mau ngedukasi netizen kita juga Iya. soalnya bagaimana menyampaikan kritik Komen. tuh gimana yang bisa diterima juga sama kreatornya gitu biar nggak sampai terjadi harassment gitu termasuknya ya. Dan bahkan sebenarnya juga ya desain tuh adalah satu produk sebuah buah hasil pikir gitu yang memang juga nggak sekompleks itu guys. Mungkin kita melihatnya tuh kayak ini gue juga bisa bikin. Nah sama kayak kita kalau ke restoran nanti juga Ini bisa mah bisa bikin di gue rumah, bikin, nanti iya. juga bisa masak di Ibu rumah. murah di rumah. Nah, Selalu bener. kita tuh ngelihatnya kayak ya sederhana aja ya karena memang kita tinggal ngelihat doang kan. Padahal sebenarnya Bener. juga ada ratusan, ada puluhan ya desain-desain yang atau sketsa sebelumnya juga gitu yang nggak dilihat sama orang gitu ya Mas. Secara proses sih ya aku sangat berharap juga orang-orang bisa mengapresiasi secara prosesnya gitu bahwa ini tuh bukan main-main loh. Ini udah melalui proses yang panjang juga, dikurasi profesional dan segala macam. Tapi soal interpretasi ya silahkan aja. Kalau penerapannya sih silahkan. Cuman soal prosesnya mungkin ya harus lebih paham juga gitu. So, Nyari inspirasinya waktu itu sempet sampai harus Semedi. pergi ke Gunung Semedi, Lawu. pergi berenang di Arktik mungkin ya kan biar dapetin inspirasi atau ada pengalaman apa waktu itu yang sempet dirasakan untuk dapetin inspirasinya? Untuk dapat inspirasi banyak metode yang dicoba sih sebenarnya waktu itu. Kayak sempet juga kita di kantor sketsa bareng-bareng yuk, cobain, pengen tahu aja kayak kira-kira ada ide-ide apa yang bisa kita kembangin bareng-bareng. Lalu waktu itu sempet nyetak juga bulet banyak gitu, kira-kira kan aku konsepnya pengen bikin apa nih dari lingkaran. Jadi bikin buletan pakai akrilik beberapa biji, coba susun gimana sih eksplorasinya gitu. Walaupun hasil akhirnya nggak kesana juga. Iya, Cuman ini tapi bentuk eksplorasi gitu. Iya. itu Paling kan bagian sebuah dari proses proses ya. juga, seru Proses juga. juga. Oh bayangin kalau bulat-bulat tiba-tiba Yayoi Kusuma. Yayoi Kusuma. Museum macan jadinya ya benar. Oh Kusuma jadinya. Yayoi kan bulat-bulat gitu. Berarti Tapi ini ya it's apa namanya? fresh, you know, Iya. Dan berarti itu juga desain ini juga hasil kerja kolektif juga bisa dibilang ya Mas? Ya, jadi mungkin kalau secara pengideasi atau lead project ya di aku, tapi di balik ini terutama ketika pengerjaan guideline tuh yang 180 halaman tadi, itu melibatkan 14 orang di kantor kita juga gitu. Ada yang emang incas Motion itu juga termasuk tuh yang Nah, dibikin. itu nggak termasuk 14. Oh beda Ada lagi. lagi tim yang emang khusus motion, yang bikin lagu pun ada lagi gitu. Oh tapi dari timnya Mas Bram? Atau Kita, dari istana? Iya. Enggak, kita kerjasama dengan third party yang emang spesialis di bidang motion dan juga musik. Oke. Karena kita desainer, kita nggak akan tiba-tiba bikin musik kan. Iya betul. Susah juga gitu. Betul. Tapi sepaket tuh yang harus dikerjakan itu juga termasuk. Betul. Makanya harus mempekerjakan Memang yang sebanyak lain itu. juga. Makanya sebetulnya step awalnya tuh nggak ujuk-ujuk diminta desain yang disubmit ya. Karena portfolio tuh juga akhirnya membuktikan juga apakah Mas Bram punya tim yang juga bisa mengcover segala kebutuhan ini gitu kan. Termasuk juga
dalam kurun waktu yang juga bisa dibilang cukup singkat juga ya nggak sih Mas? Tapi mungkin Gitu. terakhir sebelum kita closing, Mas Bram belum kasih interpretasi dari beliau sendiri soal apa sebenarnya makna di balik logo yang didesain sedemikian rupa sampai akhirnya sudah dipilih sama Bapak Presiden, dari Mas Bram sendiri secara personal. Secara personal makna yang paling pengen aku sampaikan lewat logo ini adalah aku pengen masyarakat Indonesia bisa merayakan HUT RI ini dengan ya suara masing-masing gitu, dengan interpretasi masing-masing. Jadi silakan rayakan, silakan kenakan identitas visual ini sesuai dengan ya keinginan masing-masing juga, interpretasi masing-masing. Silakan cat di jalanan, silakan bikin bentuk-bentuk 80, silakan cetak merchandise yang ada muka kalian, ada tokoh karakter kalian, silakan rayakan ini semua gitu. Dan harapan terbesar aku sih ya ini bisa dirayakan oleh semua rakyat Indonesia. Semua kalangan, semua masyarakat Indonesia ya. Amin. Alright. Semangat kemerdekaan. Bersatu berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Iya, Ya. itu salah satu yang dikritik juga sama netizen sih soal kayak temanya panjang banget tahun ini. Tapi masalahnya itu nggak dari Mas Bram juga ya, dari Bukan. pemerintah ya. Itu brief yang kita Bukan. Itu dapat. brief ya. yang didapatkan. Bukan. Kalau Langit. mau disingkat juga agak panjang juga sih. Iya bener, nggak kayak satu kakak 7 ponakan. Bener, Sakatupo. Nah itu dia. Ini jadi apa ya? Nah itu jadi apa nanti? Itu nambah lagi job desk. Nggak usah disingkat-singkat Tapi ya. ya terima kasih Mas Bram sudah mau membuat logo ini dengan Terima jerih kasih payahnya. banyak. Terima kasih juga ya. sudah Kita mengundang. rayakan bersama ulang tahun Indonesia dengan harapan-harapan yang disampaikan Mas Bram tadi ya. Betul. Semua dirayakan. Semua dirayakan, semua bisa dirayakan. Semua dirayakan juga, ya. bersama-sama. Biar kita makin makin erat lagi gitu. Iya dong. Negara kita juga ya. Makin seru. Semangat yang tak berkesudahan. Infinity The soalnya. Infinity ya. Thank you so much once again Mas Thank Bram you ya, juga. dan sukses terus kita